Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penenang Hati, tempat di mana kita mempelajari dan berbagi ilmu tentang indahnya Islam. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan indah dari seorang nabi, di mana adanya keajaiban dan kebenaran akan kisah inspiratif seorang nabi. Mari kita bersama-sama mempersembahkan waktu untuk merenung dalam perjalanan biasa kehidupan seorang utusan ilahi. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak melewatkan video-video menarik selanjutnya. Mari kita mulai. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad juga bisa ditemukan melalui buku-buku Nabi Hud yang ada di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Ad selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji, di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras, serta bijaksana, dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Surat Hud ayat 50. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Soleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat makam Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam yang merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka atau kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Syamud dan Al-Hattar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri.
seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Surat Hud ayat 52. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan ke dalam Al-Quran, surat Hud juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Hud ayat 54. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sangat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Surat Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah petanda baik akan turunnya hujan, melainkan petanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab pada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tak berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun, sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas izin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Kedua, Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, di antaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Surat Hud ayat 51. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Surat Hud ayat 52. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Surat Hud ayat 53. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Hud ayat 54. Surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Surat Al-Mu'minun ayat 31. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Surat Al-Mu'minun ayat 32. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya yang menustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Surat Al-Mu'minun ayat 33. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Surat Al-Mu'minun ayat 34. Adakah Dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Surat Al-Mu'minun ayat 35. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Surat Al-Mu'minun ayat 36.
Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Surat Al-Mu'minun ayat 37. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Surat Al-Mu'minun ayat 38. Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Surat Al-Mu'minun ayat 39. Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Surat Al-Mu'minun ayat 40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Mu'minun ayat 41. Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Surat Al-Haqqah ayat 6. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Surat Al-Haqqah ayat 7. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Surat Al-Haqqah ayat 8. Surat Al-Haqqah ayat 8. Nah, apakah kisah mengenai Nabi Hud alaihissalam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Hud alaihissalam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami? Kisah Nabi Hud ini dapat menjadi teladan dan contoh bagi Anda dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Dengan demikian, kita bisa memetik hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Hud. Sekian pembahasan kisah Nabi Hud. Silakan disebarluaskan dan semoga membawa manfaat bagi kita semua.